Saya kaget seorang ulama ditanya tentang seseorang yang sangat sungguh-sungguh beramal saleh. Malamnya, siangnya, salatnya, tilawahnya, zikirnya, ibadahnya luar biasa. Tapi gibahnya juga luar biasa. Laki-laki ini ditanyakan kepada seorang ulama, ini bagaimana modelnya? Amalnya luar biasa, gibahnya juga luar biasa. Ulama tersebut mengatakan, ada orang-orang tertentu yang beramal untuk orang lain. Ada orang-orang tertentu yang beramal untuk orang lain. Semoga bukan Anda orang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini melanjutkan nama Allah yang ke-23, yaitu Nurus Samawati wal Ard. Yaitu Nurus Samawati wal Ard. Nurus Samawati wal Ard artinya adalah cahaya langit dan bumi. Apakah Asmaul Husna An-Nur atau Nurus Samawati wal Ard sebuah Asmaul Husna yang diijma'kan atau Asmaul Husna yang masih dikhilafiyahkan? Jawabannya, Nurus Samawati wal Ard atau An-Nur termasuk Asmaul Husna yang masih dikhilafiyahkan. Jadi, namun perlu ditegaskan jamaah sekalian, seluruh ulama ijma' bahwa Nur adalah sifat Allah. Tetapi kemudian ulama-ulama berbeda pendapat, apakah Nur termasuk nama Allah juga? Jadi, bahwa An-Nur adalah sifat Allah, ini tidak ada perbedaan pendapat. Dengan kata lain, semua ulama ijma' bahwa Nur adalah sifat Allah. Tetapi di samping sifat, apakah Nur ini juga nama Allah? Ini yang dikhilafiyahkan. Penulis buku kita condong kepada pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, begitu juga dengan Imam Ibnu Qayyim, begitu juga dengan Imam As-Sa'di. Sebelumnya adalah Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, semuanya mengatakan bahwa Nur adalah salah satu nama Allah. Jadi mereka mengatakan Nur adalah sifat Allah, juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan Nur dalam Al-Quran dan dalam hadis, dalam hubungannya dengan Allah ada 3 macam. Nur dalam hubungannya dengan Allah
dalam Al-Quran dan hadis ada 3 macam. Yang pertama, pada ayat 35 dalam surat An-Nur, di bagian awal Allah menyebutkan nur sebagai Asmaul Husna. Lalu kemudian pada ayat 69 dalam surat Az-Zumar, Allah menyebutkan nur sebagai sifat Allah. Jadi pada ayat yang ke-35 surat An-Nur, persis yang di bagian awal ayat, nur di bagian awal ayat tersebut adalah nama Allah. Tetapi nur pada ayat 69 dalam surat Az-Zumar bukan nama Allah tetapi sifat Allah. Nomor tiga ini tidak ada dalam Al-Quran, tetapi adanya dalam hadis, bahwa nur adalah hijabnya Allah. Hijabnya Allah. Maka nur adalah nama Allah. Ayat 23 surat An-Nur. Nur adalah sifat Allah. Ayat 69 surat Az-Zumar. Nur adalah hijabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nur adalah nama Allah, nur adalah sifat Allah, itu insya Allah akan kita bahas. Tetapi nomor 3, nur adalah hijabnya Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah yang Maha Agung menutupi dirinya dengan cahaya, menghijab dirinya dengan cahaya. Jadi kalau wanita berhijab dengan kain, Anda menutup aurat dengan kain, maka Allah Azza wa Jalla menghijab zatnya yang mulia dengan cahaya. Jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Walamma Ja'a Musa limiqatina, surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Ketika Nabi Musa alaihi salam telah datang memenuhi undangan Allah ke satu tempat yang bernama At-Tur, dalam rangka Allah ingin berbicara dengan Nabi Musa. Allah mengundang, wahai Musa, pada waktu yang ditentukan A, B, C, kamu harus datang ke At-Tur. Saya ingin berbicara dengan kamu. Walamma ja'a Musa limiqatina, ketika Musa telah datang sesuai dengan ketetapan, wa kallamahu rabbuhu, dan Allah pun berbicara dengan Musa. Allah pun berbicara dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa tidak bisa menahan satu keinginan terpendam. Beliau mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, nampakkan dirimu, aku tidak tahan ingin melihatmu. Karena ini bukan pembicaraan yang pertama. Ya, pembicaraan pertama dalam perjalanan pulang dari Madian, dan ini pembicaraan berikutnya. Dan saya tidak temukan data sejarah berapa kalikah Nabi Musa berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Yang jelas ini adalah pembicaraan yang kedua. Tapi intinya Nabi Musa AS mengatakan, Rabbi arini anzur ilaiki, Allah, perlihatkan dirimu, aku ingin melihatmu. Allah berfirman, qala lan tarani, wahai Musa, kamu tidak punya kekuatan untuk melihat aku. Jadi bayangkan betapa lemahnya manusia, bahwa manusia untuk melihat Allah pun, jangankan melihat Allah, melihat matahari aja Anda nggak bisa. Tetapi agar Nabi Musa tidak kecewa, Allah berfirman, walakin inzur ilal jabal, tetapi perhatikanlah jabal di sampingmu. Gunung dalam bahasa Arab ada jabal, ada at-tur. Tahu bedanya? Kalau jabal, gunung yang tidak berpohon. Jabal Uhud,
Gak ada pohonnya itu. Tapi kalau At-Tur itu adalah gunung yang berpohon. Di Indonesia semuanya At-Tur. Wahai Musa, perhatikanlah jabal di samping. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau jabal itu tidak mengalami perubahan, berarti kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ini yang kita garis bawahi. Ketika Allah menyingkap hijabnya, Ibnu Abbas mengatakan Allah menyingkap hijabnya sebesar ujung jari kelingking. Jadi tidak menyingkap besar, tidak. Allah menyingkap hijab itu sebesar jari kelingking. Hijab Allah tadi apa? Nur. Ketika Allah menghijab cahaya itu hanya sebesar jari kelingking, cahaya dari hijab sebesar jari kelingking terpantul ke gunung tersebut. Terjadi gempa bumi luar biasa dan gunung itu pun terperosok beberapa meter ke dalam. Jadi amblas, anggaplah amblas 2 meter, 3 meter. Intinya gunung sebesar itu hanya dengan pancaran cahaya dari hijab Allah, dan pancaran cahaya dari hijab itu pun hanya seujung jari kelingking. Ternyata jabal ini bergetar, gempa bumi dahsyat hingga jabal ini amblas ke dalam perut bumi beberapa meter. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa alaihi salam pun akhirnya pingsan. Falamma afaqa, ketika Musa alaihi salam siuman, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, engkau maha suci, aku bertaubat, enggak lagi meminta melihat dirimu, dan aku adalah orang yang pertama beriman dengan dirimu. Jemaah sekalian, mungkin Anda bertanya, ini macam mana Nabi Musa minta-minta lihat Allah? Nabi Musa sebetulnya dia udah yakin dengan Allah dengan ilmu yakin. Dia pun udah yakin tentang Allah dengan hakul yakin. Tetapi Nabi Musa ingin yakin kepada Allah dengan ainul yakin. Dengan ainul yakin. Ternyata ainul yakin, kalau ainul yakin yang maksud adalah ainul yakin mata kepala, itu yang diminta Nabi Musa ternyata tidak bisa. Tapi tidak berarti Anda tidak bisa percaya kepada Allah dengan ainul yakin. Tapi bukan ainul yakin mata kepala, melainkan ainul yakin mata hati. Karena jamaah sekalian, mata kepala ini memandang dengan basar, dan mata hati ini memandang dengan basirah. Jadi mata kepala memandang dengan basar, dan mata hati memandang dengan basirah. Detik ini mata kepala Anda nggak melihat orang tua Anda, tapi detik ini basirah Anda pasti melihat wajah ayah dan ibu Anda. Sudah? Baik. Tidak mungkin bagi manusia walau sekelas Nabi Musa memiliki ainul yakin tentang Allah, tapi yang dimaksudkan adalah ainul yakin basar, mata kepala. Tapi kalau ainul yakin tentang Allah yang dimaksudkan adalah basirah, pandangan mata hati ini bisa melihat Allah. Melihat Allah dalam arti sabda Nabi dalam hadis Umar bin Khattab, an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah bukan dengan basar, tetapi dengan basirah. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, melihat dengan mata kepala enggak, tapi melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati ini dinamakan dengan basirah. Dan basirah ini salah satu puncak dari kajian Asmaul Husna. Ya.
Salah satu puncak hasil dari kajian Asmaul Husna bahwa Anda mampu melihat Allah dengan basirah, bukan dengan basar. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi ada nur yang berhubungan dengan Allah. Pertama, nur adalah nama Allah. Ayat 23 surat An-Nur. Nomor 2, nur adalah sifat Allah. Ayat 69 surat Az-Zumar. Nomor 3 adalah nur adalah hijab Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari akhirat Allah telah memberikan Anda 99 kekuatan. Saat itulah Anda bisa melihat Allah secara langsung. Jadi Allah tidak lagi berhijab dengan cahaya. Allah menampakkan dirinya sejelas-jelasnya. Tapi itu nanti setelah Anda diberikan oleh Allah kekuatan 99 kali lipat dari yang sekarang. Jadi coba Anda bayangkan betapa agungnya Allah. Untuk melihatnya aja Anda nggak bisa. Ka'ab al-Ahbar ini pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam, dan Ibnu Abbas banyak menggali Israiliyat dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar mengatakan ketika Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah, Nabi Musa berkata, "Ya Allah, inikah suara aslimu?" Allah mengatakan, "Iya, inilah suara asliku wahai Musa, namun aku memudahkannya untukmu." Sekiranya aku tidak memudahkan suaraku untukmu, suaraku cukup untuk memotong-motong tubuhmu wahai Musa. Allahu Akbar. Agar Anda tahu seperti apa agungnya suara Allah, lihat ayat 23 dalam surat As-Saba. Hatta fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Ayat ini berbicara tentang dua hal. Ketika Allah berbicara dengan Jibril tentang kalam yang akan diturunkan kepada Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah mengundang Jibril, "Wahai Jibril, kemarilah, saya ingin sampaikan kepadamu kalamku." Tentu tidak perlu serepot itu Allah bicara mengundang Jibril. Intinya, datanglah Jibril ke hadapan Allah karena Allah ingin memperdengarkan kalam yang akan diturunkan kepada Nabi SAW. Kalam itu yang setiap hari Anda baca. Maka datanglah Jibril, kemudian Allah memperdengarkan kalamnya. Tidak ada yang mendengarkan kalam itu secara langsung kecuali Jibril dan malaikat yang berada di kawasan aras. Pertanyaan, di mana malaikat langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5 sampai langit pertama? Di mana mereka semua? Semuanya setengah pingsan. Semuanya pingsan jemaah sekalian. Maka Allah berfirman, hatta fuzzi'a an qulubihim, setelah rasa takut hilang dari hati mereka dan malaikat-malaikat itu pun sadar secara penuh. Setelah mereka sadar secara penuh, mereka bincang-bincang, tadi Allah ngomong apa? Qaulul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Mereka mengatakan Allah mengucapkan kebenaran, dialah yang maha tinggi, dialah yang maha besar. Jadi kalau malaikat saja nyaris pingsan mendengarkan suara Allah Azza wa Jalla, saya mau nanya kepada Anda, kondisi Anda saat ditanya oleh Allah nanti seperti apa? Fulan, kamu mencuri. Fulan, mulutmu penuh dengan ghibah. Malaikat jamaah, subhanallahiladzim. Bumi langit pertama. Berapa tahun Anda butuh untuk sampai ke langit pertama? 500 tahun, oke. Langit pertama, langit kedua, kedua, ketiga, 3, 4, 5, 6, masing-masing 500. Berarti sampai di langit ke-7 berapa tahun itu? Pakai kalkulator. Sampai di langit yang ke-7 ada hamparan sungai.
Dari dasar sungai sampai ke permukaan sungai 500 tahun juga. Setelah sampai di permukaan sungai lah terdapat arasnya Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita bersabda, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma. Allah telah ada sewaktu semuanya belum ada. Kemudian arasy Allah Subhanahu wa taala telah berada di atas hamparan sungai. Jadi pertanyaan kesimpulan tadi Anda kalkulatorkan berapa tahun perjalanan seorang manusia sampai di depan Allah Azza wa Jalla? Berapa tahun? Jadi untuk sampai ke langit pertama aja Anda nggak punya usia. Untuk sampai ke langit pertama Anda aja usia Anda nggak cukup. La haula wala quwwata illa billah. Aduh, manusia ini kenapa bandel sekali? Allah mengatakan aqimus shalah nggak mau. Kenapa sombong sekali? Kenapa membusungkan dada? Untuk sampai ke langit pertama saja usia nggak sampai. Apalagi untuk sampai ke arsy. Baik jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Betapa agungnya suara Allah Azza wa Jalla. Betapa agungnya zat Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya. Jadi kata Imam Ibnu Taimiyah, itulah hubungan nur dengan Allah. Nur adalah nama Allah, nur adalah sifat Allah, nur adalah hijab Allah Azza wa Jalla. Nur adalah sifat Allah. Tadi ayat 69 surat Az-Zumar. Ayat sebelumnya ayat 68 Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Sangkakala pun ditiupkan, matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Gak ada yang hidup lagi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hidup hanya Allah Azza wa Jalla. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Setelah itu dibunyikan lagi sangkakala yang kedua, maka hiduplah semuanya setelah mati sekian lama. Di langit malaikat-malaikat hidup, di bumi manusia, binatang-binatang semua hidup kembali. Jemaah sekalian, manusia pun dihimpun di satu tempat yang bernama mahsyar. Setelah proses penantian yang sangat lama, Nabi pun memberikan syafaat. Nabi mengatakan, ya Allah, manusia sudah bertahun-tahun, sudah dalam keadaan susah, ya Allah berikanlah perhitungan amal. Allah mengatakan iya. Agar Anda tahu jemaah sekalian, manusia mendatangi Adam agar Adam memberi syafaat supaya perhitungan amal dimulai. Karena manusia sudah bertahun-tahun menunggu. Ternyata Adam nggak bisa, Nuh tidak bisa, Ibrahim tidak bisa, Musa tidak bisa, Isa alaihissalam tidak bisa. Akhirnya semua manusia bersepakat menjumpai Nabi kita. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kaulah Nabi terbaik, Rasul terbaik, ajukanlah syafaat kepada Allah supaya perhitungan amal dimulai. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arasy, lalu memuji-muji Allah dengan pujian yang baru saat itu diilhamkan oleh Allah. Pujian itu belum ada sekarang. Tidak usah cari dalam Al-Quran apa pujian Nabi kepada Allah ketika sujud di bawah arasy hingga akhirnya Allah melakukan perhitungan amal. Pujian itu saat ini tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis pun tidak ada. Nabi sujud alaihi salatu wassalam, tiba-tiba Allah ilhamkan pujian-pujian. Setelah Nabi kita memuji Allah, dipuji, maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, saya datang. Makanya ini dinamakan dengan maqamam mahmuda. Apa arti mahmuda? Mahmud apa arti mahmud? Terpuji.
Kenapa dinamakan maqam mahmuda? Karena Nabi kita mendapatkan maqam ini melalui pujian di bawah arsy. Tidak ada yang tahu pujian itu, dan belum pernah ada pujian itu sepanjang usia langit dan bumi. Pujian itu hanya datang sekejap untuk Nabi kita di bawah arsy. Makanya posisi Nabi saat itu digelari oleh Allah dengan maqam mahmuda. Kenapa dinamakan mahmud, artinya terpuji? Karena Nabi kita sujud di bawah arsy sambil memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, dari sinilah sebagian ulama kita mengambil satu pendapat bahwa keinginan Anda di depan Allah, Anda bisa dapatkan dengan doa dan Anda bisa dapatkan dengan zikir. Paham? Anda punya keinginan kan? Manakah yang lebih baik? Anda minta keinginan dengan doa atau Anda meminta keinginan dengan zikir? Sudah dibahas belum? Sebagian nabi-nabi meminta keinginan dengan doa. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau minta anak menggunakan doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, sampai akhir. Sebagian nabi-nabi minta keinginan bukan dengan doa tapi dengan zikir. Nabi Yunus dalam perut ikan, dia meminta keselamatan tapi bukan dengan doa, melainkan menggunakan zikir. Apa beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi yang meminta keinginan dengan doa mendapatkan keinginannya. Nabi yang meminta keinginannya dengan zikir mendapatkan keinginannya juga. Pertanyaannya jamaah sekalian, manakah cara yang paling agung? Mendapatkan keinginan dengan doakah atau dengan zikir? Anda tidak dinamakan pintar, kata Ibnu Taimiyah, kalau Anda tahu mana yang baik, mana yang benar. Tapi Anda dinamakan pintar kalau Anda tahu dari yang baik mana yang terbaik, dari yang buruk mana yang paling buruk. Itu pintar namanya. Memahami yang terbaik dari yang baik, memahami yang terburuk dari yang itu pintar, kata beliau. Meminta keinginan dengan doa itu kebaikan. Meminta keinginan dengan zikir adalah kebaikan juga. Ada dua kebaikan, tapi mana yang terbaik? Nah, Anda lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan syafaat. Beliau tidak meminta keinginan itu menggunakan doa, tapi menggunakan pujian, alias menggunakan zikir. Karena zikir itu kandungannya adalah pujian. Subhanallah, pujian, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata. Itu menggunakan pujian. Baik. Dalam hadis ini didhaifkan sebagian ulama, tetapi yang betul hadis ini hasan. Karena hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dan saya lupa jalur yang keempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis qudsi. Dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati, a'taituhu afdala mimma a'taitu sa'ilin." Artinya, siapa yang sibuk berzikir sehingga tidak meminta, maka aku akan memberikannya yang lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang meminta. Siapa yang sibuk berzikir sehingga tidak berdoa, maka aku memberikannya yang lebih baik daripada apa yang kuberikan kepada orang yang meminta. Sayangnya hadis ini didhaifkan sebagian ulama. Walaupun saya katakan hadis ini adalah hasan karena jalur riwayatnya ada 4. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi dengan demikian saya kasihkan dalil yang ketiga. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, saya akan berdoa, berapa kali aku baca salawat? Kata Nabi, masyi'ta, terserah saja. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau di dalam doa sepertiganya salawat bagaimana? Kata Nabi, masyi'ta wa in zidta khair.
terserah. Kalau ditambah lebih baik. Ya Rasulullah, kalau 2/3 doaku adalah salawat bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma syi'ta wa in zitta fa huwa khair." Terserah. Kalau ditambah lebih baik. Kenapa salawat begitu luar biasa? Tidak ada perintah Allah dan Allah sendiri ikut melakukan perintahnya sendiri selain salawat. Allah perintahkan salat, Allah ikut salat enggak? Allah perintahkan puasa, Allah ikut puasa enggak? Tapi ketika Allah pula perintahkan salawat, Allah ikut bersalawat. Innallaha wa malaikatahu. Jadi satu-satunya perintah Allah, Allah sendiri melakukannya adalah salawat. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau totalitas doaku saya tidak minta lagi cuma salawat saja? Kata Nabi, idzan yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Kalau totalitas doamu adalah salawat, berarti semua gelisahmu akan dihilangkan oleh Allah. Dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Ulama-ulama kita mengatakan, dua hal ini adalah puncak kebahagiaan dunia dan akhirat. Puncak kebahagiaan dunia, gelisah Anda hilang. Puncak kebahagiaan akhirat, dosa Anda lenyap. Dua-duanya Anda dapatkan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkahnya ngaji seperti ini jamaah sekalian. Mungkin materinya tidak terlalu enak, tapi bagaimanapun di majelis ini berkali-kali Anda terkondisikan untuk mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Sebentar-sebentar Ustaz Datia bilang sallallahu alaihi wasallam. Nanti Ustaz Datia mengatakan Nabi Muhammad, Anda jawab sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, di antara tujuan kita hadir di sini di samping ilmu, untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan salawat yang banyak. Kalau di depan sinetron tidak ada salawatnya. Tidak ada salawatnya jemaah sekalian. Tapi kalau ngaji begini, saya bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau saya dengar, Anda dengarkan saya ucapkan sallallahu alaihi wasallam, jangan dengerin. Anda ikuti sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah, saya tersentuh juga. Setengah menangis aja sebetulnya. Ada orang orang India. Orang India ini tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Tapi megang mushaf. Megang mushaf. Satu halaman berapa baris? 15, oke. India yang tak bisa tilawah ini buka mushaf begini. Baris pertama dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baris kedua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai selesai satu halaman, sampai selesai dua halaman, sampai selesai satu juz, sampai selesai beberapa juz. Seseorang di sampingnya bertanya, bacaan kamu nggak cocok dengan ayatnya? Masa semuanya la ilaha illallah? Ya Allah, India ini bicara, saya nggak tahu cara bacanya. Makanya saya ikuti saja tak kaki tangan saya berjalan sambil saya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu yang kedua, baris kedua la ilaha. Dan itu selesai bukan satu juz. Ya, itu berjuz-juz, mungkin selesai satu khatam itu semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kasihan enggak? Oh, itu nikmat besar buat kita jamaah sekalian, antum bisa baca Quran, ini laki-laki. Tapi dalam hati saya berpikir orang ini mulia sekali. Nabi Musa ketika minta zikir kepada Allah, Nabi Musa mengatakan, ya Allah ajarkan aku zikir. Allah mengatakan, oh la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, ya itu sih semua orang juga berzikir dengan itu. Saya ingin yang istimewa, kata Nabi Musa. Allah mengatakan, wahai Musa, law anna as-samawati wa amirahunna ghairi wal arda wa amirahunna fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa,
seandainya langit dan isinya selain aku, yang di atas aras, kemudian bumi dengan segala isinya, langit dan isinya, bumi dan isinya di satu daun timbangan, satu kali la ilaha illallah di daun timbangannya, niscaya la ilaha illallah itu lebih berat. Makanya saya pikir-pikir laki-laki India tadi dengan keterbatasannya membaca Al-Quran, tapi saya nggak tahu berapa juta la ilaha illallah itu. Berapa juta itu jemaah sekalian? Satu baris saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kedua sampai 15, sampai selesai satu juz, sampai selesai 15 juz, mungkin sampai selesai satu Al-Quran. Jadi saya hanya berpikir, subhanallah, Allah yang mengajari laki-laki India ini bagaimana cara membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Karena keagungan la ilaha illallah bagi Allah, saya sangat yakin laki-laki India ini di depan Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi Nabi kita sujud di bawah arsy. Beliau ingin menyampaikan keinginan, tapi bukan dengan doa, melainkan dengan zikir, yaitu pujian-pujian. Pujian apa? Pujian saat ini belum ada. Pujian baru nanti diajarkan oleh Allah saat beliau sujud. Makanya ini dinamakan dengan maqamam mahmudah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, syafaatmu diterima, angkat kepalamu, saya akan datang, perhitungan akan dimulai. Manusia berkumpul, kemudian turunlah malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Setelah malaikat 3 lapis ini turun, malaikat langit pertama 2 kali lipat total manusia dan jin. Malaikat langit kedua 2 kali lipat malaikat langit pertama. Malaikat langit ketiga 2 kali lipat malaikat langit kedua. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Setelah malaikat ini membentuk saf, maka Allah pun datang. Kita kumandangkan azan. Setelah malaikat membentuk saf rapi sekali, maka Allah pun datang. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Apa yang terjadi saat itu? Allah berfirman ayat 69 surat Az-Zumar, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, maka semuanya, segala penjuru mahsyar semuanya terang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang bumi ini terang dengan matahari, saat itu cahaya di seluruh penjuru mahsyar adalah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, maka bumi mahsyar penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Waji'a bin nabiyyin, lalu Allah memanggil para nabi. Wasyuhada, kemudian Allah memanggil orang-orang yang akan menjadi saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq, seluruh persoalan pun diputuskan dengan penuh keadilan. Wa hum la yuzlamun, dan hari ini tidak ada kezaliman. Jadi Anda renungkan, itu situasi yang sangat luar biasa. Saya kaget, seorang ulama ditanya tentang seseorang yang sangat sungguh-sungguh beramal saleh. Malamnya, siangnya, salatnya, tilawahnya, zikirnya, ibadahnya luar biasa. Tapi gibahnya juga luar biasa. Laki-laki ini ditanyakan kepada seorang ulama, ini bagaimana modelnya? Amalnya luar biasa, gibahnya juga luar biasa. Ulama tersebut mengatakan, ada orang-orang tertentu yang beramal untuk orang lain. Ada orang-orang tertentu yang beramal untuk orang lain. Semoga bukan Anda orang. Sebab jemaah sekalian, kalau Anda lah tipe orang yang ahli gibah, artinya Anda beramal dengan segala keletihan, tapi itu semuanya untuk orang lain. Sampai di depan Allah, orang-orang yang digibah ini bilang, sini sholatmu 5 tahun buat saya. 5 tahun kamu nggak berhenti gibahin saya. Ya.
Maka jemaah sekalian, makanya hari kiamat dinamakan dengan yaumut taghabun. Hari kerugian. Hari kerugian. Tagih menagih. Kenapa dinamakan hari kerugian, hari kerugian? Karena datanglah seseorang dengan amal yang banyak. Ini datang dengan sedekah yang banyak. Ini datang dengan sholat malam yang banyak. Tiba-tiba semuanya habis. Habis untuk membayar kezaliman. Makanya kalau Anda tidak berhenti dari kezaliman, termasuk ghibah, percayalah, jangan-jangan Anda termasuk orang yang beramal untuk orang lain. Presiden-presiden kita, pejabat-pejabat kita, ataupun jaksa muda pidana khusus, itu biar mereka yang bicara, tidak usah ikut-ikutan. Kadang-kadang kita cuma di sini ngomongin Jampitsus, ngomongin presiden, ngomonginnya bukan ngomongin baik, ngomongin ghibah. Nah, jadi saya nggak tahu berapa orang hari ini Anda ghibah. Kalau hari ini, nanti menjelang tidur coba Anda hitung-hitung ya. Nanti mau tidur hari ini siapa yang Anda ghibah? Kenapa? Kalau hari ini Anda ghibah 5 orang, nah, coba Anda berpikir amal hari ini cukup nggak untuk 5 orang ini? Kalau tidak cukup akan diambil juga amal besok, amal selanjutnya. Maka orang yang dipastikan bangkrut di depan Allah adalah mereka yang menyeret kezaliman yang sangat banyak. Hati-hati jamaah sekalian. Makanya saya anjurkan banget. Di waktu sujud, di kapanpun Anda berdoa, sempatkan berdoa, ya Allah lindungi lidahku dari ghibah. Allahumma a'udzubika minal ghibah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ghibah. Aku nggak bisa menahan. Kadang-kadang setan pula yang ngasih pembenaran. Kamu ghibahkan ada maslahatnya. Maslahat apa? Maslahat itu maslahat hawa nafsu kadang-kadang. Kecuali kalau Anda akan memutuskan satu perkara di pengadilan, Anda akan mengambil satu keputusan penting dalam keluarga. Tapi kan ghibah-ghibah kita ini adalah ghibah ria namanya. Ghibah ria, jadi hanya untuk kepuasan aja. Maka camkan apa yang dikatakan oleh ulama tadi. Wahai imam, bagaimana dengan fulan yang amalnya luar biasa tapi ghibahnya juga luar biasa? Ulama ini mengatakan ada orang yang sungguh-sungguh beramal untuk orang lain. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala nurus samawati wal ard. Al-Qur'anul Karim menyebutkan kata nur sebanyak 46 kali. 43 kali kata nur dalam bentuk masdar. Allahu nur, masalu nurihi, minadz-dzulumati ilan nur. Kata nur saja dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. 3 kali adalah kata sifat dari nur. Kata sifat dari nur adalah munir. Wa kitabim munir. Nah, jadi walhasil dalam Al-Quran kata nur itu tersebut sebanyak 46 kali. 46 kali. 3 kali diantaranya dalam bentuk isim fa'il yaitu munir, dan 43 kali diantaranya dengan isim masdar yaitu nur. Apa saja pengertian nur dalam Al-Quran? Jemaah sekalian, terkadang Al-Quran menyebutkan nur artinya adalah Islam. Artinya adalah Islam. Ayat 32 surat At-Taubah Allah berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan nurallah, cahaya Allah. Apa yang dimaksud? Mereka ingin memadamkan Islam. Baik. Terkadang Al-Quran menyebutkan nur dengan arti iman. Dengan arti iman. Misalnya ayat 257 dalam surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Apa maksud cahaya? Iman.
Nomor dua, terkadang Al-Quran menyebutkan nur, maksudnya adalah Al-Quran itu sendiri. Ayat 174 surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikum nuram mubina." Kamilah yang menurunkan kepada kalian cahaya yang nyata. Apa yang dimaksud dengan nur dalam ayat? Al-Quran. Terkadang Al-Quran menyebutkan nur artinya adalah yang maha memberi hidayah. Itulah ayat 23 dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur langit dan bumi. Maksudnya Allah adalah yang maha memberi hidayah di langit dan maha memberi hidayah di bumi. Maka Allah An-Nur artinya Allah maha memberi hidayah. Yang kelima, kadang-kadang Al-Quran menyebutkan nur dengan arti petunjuk, hidayah. Hidayah di dalam hati Anda. Salat ini adalah hidayah, puasa adalah hidayah, baca Al-Quran adalah hidayah, tutur kata yang jujur adalah hidayah, selalu memaafkan orang lain adalah hidayah. Semua hidayah ini dinamakan dengan nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, 22 surat Az-Zumar, Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih." Seseorang yang telah dilapangkan Allah hatinya untuk Islam, fahuwa ala nur, maka dia berada di atas cahaya. Maksudnya hidayah. Jemaah sekalian, terkadang pula Al-Quran menyebutkan cahaya dengan arti dengan arti kejelasan antara halal dan haram. Misalnya ayat 44 dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Kami turunkan Al-Taurat, di dalamnya ada hidayah, di dalamnya ada cahaya. Apa maksud cahaya? Cahaya yang dimaksud adalah pemisah antara halal dan haram. Terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan An-Nur dengan pengertian Al-Adl. Terkadang Allah menyebutkan An-Nur dengan pengertian cahaya bagi orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Hari kiamat Anda akan melintasi sirat yang terbentang di atas jahanam, tidak ada matahari, situasinya gelap, karena setelah selesai perhitungan amal, tiba-tiba situasi digelapkan oleh Allah dan Anda harus melewati sirat. Situasi sirat sangat gelap sekali. Bagaimana Anda akan melewatinya dalam keadaan gelap? Anda akan selamat dengan cahaya. Ayat 12 surat Al-Hadid, Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Hari manusia melewati sirat dalam situasi gelap gulita, kalian akan melihat orang-orang beriman. Ada cahaya untuk mereka di depan, ada cahaya untuk mereka di samping kanan. Ya, jadi ya besoklah kita jelaskan lebih jelas bahwa cahaya di atas sirat sesuai dengan cahaya Allah dalam hati Anda. Cahaya Allah dalam hati Anda artinya adalah iman Anda kepada Allah, cinta Anda kepada Allah, ma'rifat Anda kepada Allah. Inilah cahaya Allah dalam hati Anda. Seberapa besar cahaya Allah dalam hati Anda, yaitu tauhid, yaitu ma'rifat, yaitu mahabbah, seberapa besar cahaya itu dalam hati Anda, sebesar itu cahaya nanti saat Anda melintasi sirat. Demikian ditegaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka ayat 12 surat An-Nur, ayat Al-Hadid menegaskan bahwa kadang-kadang An-Nur dalam Al-Quran berarti cahaya yang akan diberikan kepada orang. Jemaah sekalian, saat ini Allah berikan Anda cahaya tapi di dalam hati Anda. Maka tidak ada cahaya itu di muka Anda, tidak ada cahaya itu di kaki Anda. Karena saat itu cahaya itu terpendam di dalam hati. Tapi sampai nanti
di titian di atas jahanam, selesai perhitungan amal, Anda akan melewati jembatan, situasi digelapkan, gelap gulita sekali. Cahaya sepanjang hayat ada di dalam hati Anda, maka dia keluar dengan cahaya yang luar biasa di depan dan di belakang Anda. Maka dengan cahaya itulah Anda melihat jembatan yang terbentang di atas sirat dan Anda pun akan selamat. Nah, tapi kalau cahaya di dalam ini cahaya yang padam, orang-orang munafik, mereka tidak dapat cahaya. Kenapa? Karena mereka hanya punya keimanan di luar dan tidak ada keimanan di dalam. Itu kan orang munafik, di luar Islam, di dalam kufur. Karena tidak ada cahaya di dalam hati, sesampainya nanti di surat gelap gulita. Dari hati mereka tidak keluar cahaya, karena sepanjang dunia pun tidak ada cahaya di dalam. Iman mereka hanya iman di luar alias pura-pura. Saat itu orang-orang munafik mengatakan, yaqul munafiquna anziruna naqtabis min nurikum. Begitu orang yang beriman lewat dengan cahaya terang benderang, orang-orang munafik mengatakan, tunggu kami ingin dapat cahaya kalian. Faduriba bainahum bisur, maka Allah Subhanahu wa taala membentangkan satu tembok sehingga orang-orang munafik tidak mendapatkan cahaya orang-orang beriman. Yang terakhirnya masih kalian, Al-Quran pun menyebutkan cahaya dalam pengertian fisikal. Kalau cahaya-cahaya tadi, hidayah adalah cahaya, Islam adalah cahaya, Quran adalah cahaya. Ini semuanya penyebutan cahaya di sini adalah cahaya secara maknawi, cahaya di dalam hati. Tetapi jamaah sekalian yang saya hormati, terkadang pula Al-Quran menyebutkan cahaya dalam pengertian yang fisikal, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama surat Al-An'am. Allah berfirman, alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah, Dia ciptakan langit, Dialah yang menciptakan bumi, Dialah yang menciptakan gelap, Dia pula yang menciptakan cahaya. Cahaya, nur dalam ayat pertama surat Al-An'am ini itu adalah dalam pengertian fisik. Yang terakhir, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nur yang dimaksudkan adalah Nabi kita SAW. Ya, Nabi kita pun dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah dengan nur. Ja'akum nuram mubina, telah datang kepada kalian cahaya yang nyata. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah makna-makna cahaya dalam Al-Quran. Tapi walaupun hidayah adalah cahaya, Islam adalah cahaya, Al-Quran adalah cahaya, Nabi kita adalah cahaya, perbedaan halal haram adalah cahaya, meskipun ini semua cahaya, cahaya ini kembali kepada cahaya induk. Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah yang akan datang kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Ya, bagi jamaah yang ada pertanyaan, ada waktu kurang lebih 3 menit, dipersilakan. Ya, tidak ada. Ya, kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.